Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Kemartiran masih terjadi hingga saat ini. Salah satunya adalah pengorbanan seorang suster, yaitu Suster Luisa del Orto, yang mengembuskan nyawa sebagai konsekuensi dari kesetiaannya akan panggilan dan pelayanannya kepada Tuhan dan sesama. Suster ini dalam salah satu suratnya pada tahun lalu mengakui bahwa ia mungkin saja dicap gila lantaran memilih untuk tetap tinggal di daerah pelayanannya, yaitu di Haiti yang penuh ancaman bahaya kematian. Dan hal itu terjadi. Pada Sabtu 25 Juni 2022, ia tewas tertembak oleh kelompok bersenjata di jalanan Haiti, di tempat di mana ia selama lebih dari 20 tahun melayani anak-anak jalanan. Pemberian hidup sehabis-habisnya bagi pelayanan ini diapresiasi langsung oleh Paus Fransiskus pada pidato Paus saat doa Angelus di lapangan Santo Petrus pada hari Minggu 26 Juni 2022 yang lalu. Suster Luisa del Orto adalah seorang misionaris dari Italia yang melayani di Haiti. Suster ini adalah anggota dari kongregasi Little Sister of Gospel, yaitu sebuah tarekat religius yang diinspirasi oleh Saint Carles de Foucault. Suster ini telah tinggal lebih dari 20 tahun di Port-au-Prince, Haiti. Paus Fransiskus sendiri menjelaskan dalam pidatonya terkait Suster Luisa bahwa Suster Luisa sudah berkarya di Haiti selama lebih dari 20 tahun, terutama dalam hal melayani anak-anak jalanan. Suster Luisa lahir pada tahun 1957 dan ia bergabung menjadi anggota tarekat religius pada tahun 1984. Sebelum ia pergi ke Haiti, ia pernah juga melayani di Kamerun dan Madagaskar. Paus mengungkapkan bahwa ia membawa jiwa Suster Luisa dalam doa dan ia berdoa pula bagi orang-orang Haiti, khususnya bagi mereka yang paling menderita, agar mereka memiliki masa depan yang lebih tenang, tanpa kesengsaraan dan tanpa kekerasan. Suster Luisa mempersembahkan hidupnya dan menjadikan hidupnya sebagai hadiah bagi orang lain. Demikian diungkapkan sendiri oleh Paus Fransiskus. Lantas, bagaimana persisnya kejadian terbunuhnya Suster Luisa? Suster Luisa menjadi korban serangan bersenjata yang terjadi di jalanan Haiti, di mana Suster Luisa biasa melayani anak-anak jalanan. Dia meninggal pada usia 64 tahun. Ia mengembuskan nafas terakhir tepat 2 hari sebelum ia harusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-65. Apa sebenarnya yang terjadi di Haiti, tepatnya di Port-au-Prince? Ternyata di daerah ini sudah cukup sering terjadi penculikan dan munculnya geng kriminal, khususnya beberapa tahun terakhir ini. Kuskupan Agung setempat sudah pernah memperingatkan bahwa kekerasan geng di daerah ini telah mencapai tingkat yang makin mengkhawatirkan dan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pada September 2021, Pastor Andre Sylvester yang berusia 70 tahun ditembak mati oleh beberapa pria bersenjata yang menggunakan sepeda motor di luar bank. Orang-orang bersenjata itu memang tidak mengambil uang yang dibawa oleh pastor itu. Selain masalah terkait geng kriminal, di Haiti juga terjadi krisis lainnya, yaitu bencana alam dan kurangnya infrastruktur kesehatan. Menariknya ialah bahwa Suster Luisa sudah sungguh sadar akan situasi bahaya di tempat itu. Namun ia dengan sadar pula dan berani memilih untuk tetap tinggal dan melayani di daerah itu. Dalam suratnya pada tahun lalu, Suster Luisa menuliskan bahwa ia tetap akan melanjutkan pelayanannya di Haiti. Ia menuliskan, "Kau akan mengatakan bahwa aku sedikit gila. Mengapa aku tinggal di sini? Mengapa membiarkan diri masuk dalam risiko yang cukup berbahaya ini? Apa gunanya hidup dalam ketidaknyamanan demikian? Bukankah lebih baik membiarkan orang di sini memecahkan masalah mereka sendiri? Tetapi saya memilih untuk tetap tinggal dan melayani di sini. Kita tidak bisa diam tentang apa yang telah kita lihat dan dengar." Suster Luisa telah menjadikan dirinya
hadiah bagi orang lain, seperti yang diungkapkan oleh Paus Fransiskus. Ia sadar akan risiko pelayanannya, namun ia memilih hal yang berisiko ini. Para rekannya melihat bahwa hidup suster ini sungguh menunjukkan bagaimana ia mengikuti jejak sang peninspirasi kongregasi, yaitu Santo Charles de Foucauld, kongregasi yang dimana suster ini telah bergabung. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, demikianlah kesaksian iman dari Suster Luisa yang kiranya mengobarkan iman dan pelayanan kita. Bahwa memang sebagai seorang murid Kristus, bahkan kita seorang awam maupun anggota tarekat religius sangat jelas bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tugas kita sebagai murid Kristus ialah menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan kerajaan Allah itu dirasakan lewat kesejahteraan hidup semua umat manusia. Bukan hanya bagi orang Katolik, tapi seluruh umat manusia. Dan ini tampaknya masih sering kita lupakan, yaitu tugas mendirikan kerajaan Allah di dunia ini. Kita tampaknya masih sering hidup hanya untuk diri sendiri. Kita lupa bahwa hidup kita seharusnya menjadi berkat bagi orang lain. Kita bertanggung jawab membuat orang lain semakin dapat hidup dengan layak. Kalau ia tidak bisa makan, kita harus turut membantunya. Kalau orang terancam dalam bahaya, kita harus melindunginya. Persis seperti yang dilakukan oleh Suster Luisa ini. Dan inilah sebenarnya arti kerajaan Allah yang hadir di dunia. Kerajaan Allah bukan tentang bahwa semua orang di dunia ini berbondong-bondong menjadi anggota gereja, menjadi umat Katolik. Kehadiran kerajaan Allah ini ialah bahwa semua orang merasakan Allah dalam hidupnya, yaitu hidup yang layak yang diterimanya. Kesaksian dari Suster Luisa harusnya mendorong kita untuk semakin hidup bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi orang lain. Karena itu, mari bersama Paus Fransiskus kita berdoa bagi keselamatan jiwa Suster Luisa ini dan juga bagi kesejahteraan banyak orang yang menderita, khususnya mereka warga Haiti yang selama ini dilayani oleh Suster Luisa. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.